Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Rentina, NIM 21104171421. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal berikut. Yang nomor 1, jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal mass customization dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Soal yang kedua, terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal atau yang disebut juga mass customization dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Soal yang keempat, dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan terdapat strategi logistik terbalik atau reverse logistik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan mereka. Jawaban soal yang pertama, rantai pasokan perusahaan harus mampu menangani prioritas kompetitif tertentu yang akan memenangkan pesanan dari pelanggan. Seringkali pelanggan menginginkan lebih dari sekadar pilihan layanan atau produk standar yang disediakan. Dengan adanya sistem customization, maka konsumen dapat request sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jawaban soal nomor 2 yang pertama, mengelola hubungan pelanggan kustomisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk yang ideal dapat dihasilkan. Keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan pelanggan yang erat ini berdasarkan strategi kustomisasi massal. Yang kedua, menghilangkan persediaan barang jadi. Memproduksi untuk pesanan pelanggan lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan, karena perkiraan tidak sempurna. Dengan menggunakan promosi penjualan, perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjauh dari opsi yang habis untuk memilih opsi yang tersedia. Penyediaan layanan juga memanfaatkan penyesuaian massal untuk mengurangi tingkat inventaris. Yang ketiga, meningkatkan layanan atau produk yang dipersepsikan dengan kustomisasi massal. Pelanggan dapat melakukannya sesuai keinginan mereka secara umum. Kustomisasi massal seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada produksi sebenarnya. Persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberikan margin yang bagus. Jawaban soal nomor 3, outsourcing adalah pilihan yang sangat menarik bagi perusahaan yang memiliki volume rendah. Perusahaan memilih untuk menambahkan pemasok eksternal ke rantai pasokan mereka daripada mempertahankan pemasok internal. Sedangkan outsourcing adalah strategi rantai pasokan yang melibatkan proses pemindahan ke negara lain. Outsourcing lebih mencakup daripada outsourcing, karena juga mencakup integrasi vertikal dengan menempatkan proses internal di negara lain. Perusahaan termotivasi untuk memulai operasi lepas pantai oleh pasar dan keuntungan dan biaya yang diberikan. Jawaban soal nomor 4, perusahaan yang menerapkan reverse logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi limbah dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan
secara keseluruhan. Pengelolaan reverse logistik yang efektif seringkali memberikan keuntungan bagi perusahaan melalui penggunaan kembali dan daur ulang yang dapat mengurangi biaya. Reverse logistik dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya transportasi, administrasi, dan pemeliharaan. Perbaikan dan penggantian mempertahankan pelanggan dengan meningkatkan tujuan pelayanan. Reverse logistik dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya transportasi, administrasi, dan pemeliharaan. Perbaikan dan penggantian mempertahankan pelanggan dengan meningkatkan tujuan layanan. I'll be